Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini seperti biasa kita lagi di garasi taksi atau di GR4 Cilengsi, bengkel spesialis ekstraksi. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya mau sharing ke teman-teman. Banyak yang bertanya-tanya, berkomunikasi atau berkonsultasi perihal tentang oli. Nah, jadi oli itu baiknya seperti apa sih untuk mobil-mobil bekas taksi ya. Jadi saya coba ini mobil bekas taksi ya. Terutama Vios Limo, kan banyak kesini Vios Limo. Yaris juga sebenarnya sama aja sih. Nah, jadi teman-teman, di depan saya ini ada dua jenis. Saya nggak ngomongin merek ya, saya cuman ngomongin sayanya. Karena mobil itu, jadi buat bengkel ya, buat mekanik, kita nggak terlalu mengkultuskan merek. Jadi merek apa aja monggo, yang penting olinya ori. Jadi insya Allah semua oli yang original itu pasti bagus. Nah, yang masalah adalah bagaimana pengaplikasian oli ke mobil, terutama mobil bekas taksi. Jadi banyak teman-teman yang nanya, mobil bekas taksi itu baiknya oli yang mana? Mau misalnya 510K, 1040K, 2050K, dan macam-macam. Oke teman-teman, ada dua macam yang biasanya kita pakai di garasi taksi, yaitu 1040 sama 2050. Itu yang biasa kita pakai. Nah, untuk 1040 itu sama kalau sel itu HX6, kurang lebih HX6 ya, yang selnya HX6. Kalau misalnya 2050 hampir sama dengan HX5. Nah, ini biasanya kita aplikasikan kemana? Biasanya sebelum kita ganti, kita lihat riwayat mobilnya. Misalnya riwayat mobilnya sebelumnya pakai apa? Misalnya sebelumnya pakai 1040. Nah, kita akan lihat kondisi mesin ketika kita nyalain, mesinnya aman apa enggak? Misalnya berisik apa enggak? Terus olinya berkurang apa enggak? Kalau normal kita pakai sesuai dengan riwayat penggantian oli. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika teman-teman misalnya beli mobil tapi nggak ada riwayatnya, nah itu kan yang jadi bingung. Nah, supaya teman-teman punya patokan, biasanya kita kasih patokan dari kilometer. Jadi teman-teman yang punya unit kilometernya di atas 150.000, biasanya kita kasih 2050. Biasanya yang di atas 150.000 2050. Biasanya ya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kalau dikasih 1040? Boleh aja. Jadi mau 2050 boleh, 1040 boleh. Nah, kenapa kita ngasih mobil ke 2050? Karena di ruang mesin lah ya, di ruang mesin itu kan kalau mobil udah lama atau kilometer tinggi itu biasanya kan udah pada longgar lah, udah pada terkikis. Jadi kita khawatirkan kalau pakai oli terlalu encer nanti mobilnya lebih berisik mesinnya. Makanya kita kasih 2050. Tapi kalau memang misalnya teman-teman mau coba, boleh pakai 1040 dulu. Kalau dia olinya nggak berkurang atau terus mobilnya juga misalnya nggak berisik, nggak kasar lah, itu nggak apa-apa teman-teman pakai 1040. Tapi kalau misalnya kejadiannya seperti itu, teman-teman boleh ganti ke 2050. Nah, seperti itu. Nah, misalnya udah terlanjur 2050 bagaimana? Boleh juga teman-teman coba, misalnya teman-teman bisa jadi itu mobil juga normal, nggak masalah. Teman-teman misalnya mau tarikannya lebih enteng, masuk ke 1040. Jadi seperti itu. Nah, untuk mobil-mobil bekas taksi, kita menyarankan lah dari bengkel ya paling tinggi di 1040 karena kilometernya rata-rata sudah di atas 200 kilometernya. Jadi jangan terlalu encer. Kenapa kalau nanti terlalu encer? Yang ditakutkan nanti penguapannya terlalu besar. Jadi terlalu encer, penguapannya terlalu besar. Jadi mobil-mobil yang 030 misalnya, terus berapa tuh 1530 misalnya. Nah, itu peruntukan mobil-mobil yang kilometernya di bawah 100 biasanya, karena dia masih prima lah, mobil-mobil masih prima. Nah, terus kurang lebih seperti itu ya mobil-mobil ekstraksi. Silahkan dua ini teman-teman lihat riwayatnya, baiknya pakai mana. Dua-duanya dicoba aman. Kalau mobil bekas taksi dua-duanya aman, cuman yang ini kan lebih adem, tarikannya kurang yahut lah kalau kata anak-anak muda. Nah, ini kalau ini lebih encer. Jadi masalah itu dua-duanya nggak masalah. Terus teman-teman juga akan beberapa bertanya ya, untuk penggantian filter oli itu baiknya berapa kali sekali?
Nah, penggantian filter oli biasanya kita saranin 3 kali sekali atau 2 kali 1 kali ya. Cuman kan filter oli ini murah lah, nggak mahal lah. Teman-teman bisa beli sendiri mungkin 35 sampai 45. Teman-teman kan ganti oli juga lama juga kan, 4 bulan, kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan, ada yang 6 bulan. Lebih baik ganti aja. Jadi menurut kita sih ganti aja. Toh misalnya kalau teman-teman kesini ada paketan 450.000 dengan oli seperti ini paketannya. Kalau misalnya teman-teman kesini paketannya cuma 350.000, dengan 6 bulan sekali teman-teman cuma menyisikan 50.000 per bulan. Jadi ya masih cukup terjangkau teman-teman. Nah, itu udah tune up ya, 450.000 udah tune up. Jadi teman-teman silahkan lihat mobilnya. Kalau memang misalnya mau mampir ke garasi taksi, monggo, ada paket di 450.000 berikut tune up, oli dan filter. 350.000 berikut tune up, oli dan filter. Jadi teman-teman, atau teman-teman bawa oli sendiri ke sini juga monggo, boleh bawa filter sendiri, biaya tune upnya 150.000, silahkan. Atau teman-teman ke bengkel terdekat. Mungkin ini buat mobil-mobil yang lawas juga berlaku sama, kurang lebih di kilometer. Kalau ada pertanyaan misalnya lebih lanjut, silahkan di komentar aja, nanti coba kita bahas. Atau WA saya, silahkan nanti coba kita konsultasi. Terima kasih, mudah-mudahan silahkan yang mau mampir ke garasi taksi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.